Halo, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 ya. Nah, materi kali ini adalah tentang teks negosiasi. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah struktur teks negosiasi itu sendiri. Kedua, unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. 3, pasangan tuturan dalam negosiasi. Dan 4, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, merupakan bagian pembuka dalam negosiasi yang dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. Kemudian kedua, pengajuan. Nah, di sini negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. Ketiga, penawaran, yaitu proses tawar-menawar satu pihak dengan pihak lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang keempat, persetujuan, yaitu proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Dan yang kelima adalah penutup, yaitu proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan proses interaksi dalam negosiasi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Nah, di sini ada 10, yaitu kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim serta tanda tangan. Pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang pertama, mengucapkan salam berpasangan dengan membalas salam. Kedua, bertanya berpasangan dengan menjawab atau tidak menjawab. 3, meminta tolong berpasangan dengan memenuhi atau menolak permintaan. Keempat, meminta berpasangan dengan menerima atau menolak permintaan. Kemudian kelima, menawarkan berpasangan dengan menerima atau menolak tawaran. Dan yang keenam, mengusulkan berpasangan dengan menerima atau menolak usulan. Berikut ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif dalam negosiasi bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berupa pernyataan yang tujuannya memberitahukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Nah, penggunaan bahasa yang santun itu akan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, bahasa yang santun tampak dalam tuturan. Keempat, menggunakan pronomina atau kata ganti, misalnya saya, Anda, kami. Berikutnya, menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Nah, kalimat tersebut digunakan untuk memperkuat posisi tawar-menawar. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Nah, kalimat tersebut digunakan untuk membandingkan atau mengontraskan pernyataan lawan. Bagian berikut adalah penyusunan teks negosiasi. Ada 2, yang pertama penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog dan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog.
Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. 3. Mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Selanjutnya adalah langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Pertama, mencari topik penawaran atau pemesanan. Kedua, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka resmi. Dan yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Demikian penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sampai bertemu di lain kesempatan.